Pak, saya mau jagain Nadine. Saya nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marissa sih, Bu. Suasana haru masih menyelimuti rumah duka korban kecelakaan beruntun tol Cipularang di Jalan Harapan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang. Korban yang sebelumnya teridentifikasi bernama Salsabila ini ternyata bernama asli Amanda Marissa, berusia 13 tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama kelas 8. Ditemui usai pemakaman almarhumah, kesedihan masih terpancar dari raut wajah keluarga yang ditinggalkan. Sunyoto, bapak korban, menuturkan, sehari sebelum korban berangkat pergi ke Bandung, almarhumah sempat berkata jika dirinya pergi ingin menjaga Nadine. Kata-kata tersebut ternyata merupakan pesan terakhir sang putri kepada dirinya. Awalnya waktu dia pulang sekolah itu ke McD. Dia lagi parkir di si Salsa ini. Iya, dia pulang sekolah ke McD. Hampir ke McD. Minta jajan, saya bilang udah minta aja es. Dia minta es, minum, dia tidur. Terus pas tidur itu saya bangunin, saya suruh jajan. Dia main dah tuh, minta izin Pak, mau main dulu ah. Si Sopani belum pulang. Ya udah, ntar kalau Sopani pulang bareng. Nah di jalan si Sasa ngomong, Pak, Sasa mau jagain Nadine. Itu kapan Hari hari? Jumat. Hari Jumat sebelum kejadian. Iya. Oh, itu si Jenowo bilang mau jagain Nadine. Iya. Itu pesan terakhir dari almarhum, Pak? Terakhir iya. Itu Bapak tapi pas bilang mau jagain Nadine, Bapak bilangnya gimana saat itu jawabnya balas? Ya saya bilang ya udah. Nggak apa-apa dibilang. Biasa kayak gitu. Yang biasa kan, dua kali, 3 kali tuh. Cuman kan biasanya tuh kalau dia itu paling mentok-mentoknya nih pulang. Minggu udah pulang sampai. Sementara itu Sonia Aprilia, kakak korban, mengatakan dirinya sempat menghubungi Ibu Kartika untuk mengetahui keberadaan mereka saat perjalanan menuju Jakarta. Dirinya bersama keluarga di rumah yang mendengar kabar adanya kecelakaan beruntun di kilometer 92 tol Cipularang, terus berusaha mencari kabar melalui pesan singkat kepada Kartika, namun tak mendapat jawaban. Tak lama kemudian, ia dan keluarga mendapatkan informasi bahwa nama adiknya masuk dalam data korban kecelakaan beruntun yang terjadi di tol Cipularang. Selasa pagi jasad korban tiba di rumah duka dan saat ini telah dimakamkan tak jauh dari rumah. Karena hari Seninnya anak-anak pada sekolah kan ya. Ya udah dikasih izin sama mama pulang di hari Minggu. Dan di hari Minggunya itu pas saya tanya, Bu udah sampai mana gitu. Ternyata dia ngabarin lagi, maaf Son, saya nggak jadi pulang hari ini gitu. Karena dia mendadak hari Senin itu mau nganterin adiknya ke rumah sakit. Sebenarnya saya pertamanya nggak ngeh kalau ternyata ada kejadian di tol itu kan. Terus pas saya lihat lagi, ternyata itu arah Bandung, Jakarta. Ya arah ke Jakarta dari Bandung. Saya langsung chat mamanya Nadine, Bu udah sampai mana ya Bu? Bu Ibu nggak apa-apa kan ya Bu? Ibu macet ya Bu, gitu. Saya udah sempet, tapi ternyata dia ke satu HP-nya nggak aktif. Saya teleponin biasa nggak aktif. Kemudian biasanya dia kalau mau pulang atau kena macet atau apapun dia pasti ngabarin ke saya gitu. Terus ternyata nggak aktif sekali gitu kan. Bingung tuh. Di jam 9 saya coba cari dulu data korban. Ternyata ada data korban luka ringannya, anaknya si Nadine, yang beratnya ibunya, dan yang korban meninggal itu satu, si Salsabila. Dan kenapa kita tahu itu adik saya gitu ya, karena alamatnya sama si Bu Kartika ini gitu. Dan dia pasti manggilnya emang Salsa doang, dia tahunya Salsa doang gitu. Jadi namanya di situ terterangnya Salsabila. Seharusnya Amanda Marissa, dia nggak tahu kalau namanya itu Amanda Marissa sih, Bu. Gitu sih. Setelah tahu kabar, apakah langsung menghubungi polisian atau gimana sampai akhirnya? Setelah saya tahu, saya cek dulu daftar namanya, saya hubungin mama. Mama, ternyata Sasa ada namanya di korban meninggal gitu. Sasa meninggal mah gitu. Terus habis itu nggak selang berapa menit, ditelepon dari pihak rumah sakit apa polisian dari sana, saya juga nggak tahu.
dari pihaknya Bapak Prabowo, orang tua Nadine bilang berduka cita gitu. Terus dia konfirmasi lagi lewat foto, benar gak ini foto keluarganya, dan iya benar gitu. Terus dia baru ngabarin, pihak sana baru ngabarin gitu. Kalau saya baru ngabarin lagi. Itu jam berapa pas Jam ngabarin? 9 itu udah malam kita tahu. Nah itu pas dikabarin itu jenazah si almarhumah ini sudah dibawa ke rumah sakit berarti. Sudah dibawa ke rumah sakit karena kita dapat fotonya itu, foto udah di rumah sakit, si ibunya udah dalam penanganan, si Nadine juga udah ditanganin dikasih susu sama perawat sana mungkin, dan sasanya udah lagi di otopsi mungkin perawat sana. Diberitakan sebelumnya, telah terjadi kecelakaan beruntun di tol Cipularang kilometer 92 Bandung, Jawa Barat yang melibatkan 17 kendaraan. Dalam peristiwa maut tersebut 30 orang menjadi korban. 1 orang korban meninggal dunia, 29 orang mengalami luka berat dan ringan. Salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan teridentifikasi tinggal di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Identitas korban meninggal dunia diketahui awal bernama Salsabila 13 tahun yang saat kejadian berada dalam satu mobil bersama 2 korban selamat, Kartika Eka Putri 27 tahun dan Nadine Azkia Putri 2 tahun. Dari Jakarta, kontributor Sinpo TV melaporkan.